Nah, pertanyaannya mungkin saudara sekarang sinis. Ada banyak orang sinis. Bagaimana jika berita kebangkitan Yesus itu berita bohong? Yang dikarang, direkayasa oleh murid-murid Yesus yang saking ngefansnya sama Yesus. Tahu ya, orang saking ngefans, jadi mereka tuh halusinasi gitu. Artinya sebenarnya Yesus tidak bangkit secara fakta historis, itu tidak terjadi. Itu cuma fiksi, itu cuma karangan dongeng. Itu berita bohong. Bagaimana sudah menjawabnya? Harus bisa jawab, saudara ya. Nah, saudara harus baca kitab-kitab Injil. Kalau sudah baca kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana dijelaskan bahwa pada mulanya tidak ada satu orang pun dari murid Yesus yang percaya pada perkataan Yesus. Nggak ada satupun yang percaya pada perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit hari ketiga setelah kematiannya. Baca itu kitab Injil. Nggak ada satupun murid Yesus yang percaya. Nggak ada. Baca. Injil itu sangat otentik kebenarannya. Nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang disembunyikan. Jujur apa adanya. Kitab-kitab Injil. Bahkan memuat cerita-cerita yang memalukan diekspos juga. Padahal penulisnya itu cerita-cerita memalukan diekspos. Karena memang itu otentik kebenaran yang jujur, saudara. Ya. Kita tahu Alkitab, kitab Injil khususnya, menyatakan bahwa pada saat Yesus mati, itu murid-murid Yesus semua kehilangan pengharapan. Dan takutnya setengah mati sama tentara Romawi. Mereka kunci pintu rumah mereka. Udah pernah dibahas kan di khotbah Paskah. Saudara bisa baca itu di kitab-kitab Injil. Dan mungkin saja mereka sedang berpikir untuk mencari Mesias yang baru. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang percaya dengan omongan Yesus hari ketiga bangkit dari kematian. Karena itu tidak mungkin bagi manusia. Dan mereka melihat Yesus hanyalah manusia. Jadi nggak ada yang percaya. Sampai terjadi di hari Minggu, kalau saudara baca, hari ketiga setelah kematian, murid-murid Yesus yang wanita pergi ke kubur Yesus. Halo, betul? Dan mereka menjumpai kubur Yesus kosong. Dan mereka cerita sama murid-murid yang pria, saudara ya. Tapi coba saudara lihat murid-murid pria. Pria ini logika nih. Ketika para wanita cerita kubur Yesus kosong, murid-murid pria, para rasul bilang, omong kosong kalian itu. Tuh, ada ayatnya. Makanya saya bilang Injil itu otentik, karena ini cerita memalukan, saudara. Saudara harus tahu ya konteks pada waktu itu. Beda sama sekarang ya. Kalau konteks pada waktu itu, saudara, wanita itu golongan kelas bawah. Pada waktu itu. Jadi omongannya wanita itu nggak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Tapi Injil tulis wanita yang pertama kali datang ke kubur Yesus, bukan pria. Itu sebenarnya cerita yang memalukan, tapi ditulis. Karena memang Injil itu otentik kebenarannya. Gak ada yang ditutup-tutupi, gak ada yang disembunyikan, saudara. Kalau saudara baca Markus 9:32, Lukas 18 ayat 34, itu dikatakan murid-murid Yesus berarti kan termasuk penulis Injil kan. Itu orang-orang yang tumpul pengertiannya. Masa penulisnya mengatakan dirinya sendiri tumpul pengertiannya? Ada gak penulis yang mengatakan aku bodoh? Kan jahil, nggak mungkin. Itu pasti hal-hal begitu ditutup. Tapi nggak ditutup, dibuka oleh Injil. Bahkan penulis-penulis kitab Injil menyatakan murid-murid Yesus itu semuanya penakut. Penakut semua. Ketika di Taman Getsemani Yesus ditangkap, saudara, itu jujur banget penulis kitab Injil. Semua lari kocar-kacir meninggalkan Yesus. Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Dan ini jujur juga nih. Berita kebangkitan dianggap apa? Omong kosong. Nah, saudara, ada tuduhan bahwa kubur Yesus kosong karena jasad Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Nah, saya kasih 3 alasan itu mustahil dilakukan oleh murid-murid Yesus. 3 alasan, gak mungkin jasad Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Yang pertama, saudara, karena semua murid Yesus penakut. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua lari meninggalkan Yesus. Yang kedua, murid-murid Yesus itu orang-orang sederhana. Gak ada yang berani menghadapi para prajurit Romawi, saudara. Yang ketiga, jika benar murid-murid Yesus yang mencuri tubuh Yesus, jika benar nih ya, yang mencuri jasad Yesus adalah murid-murid Yesus, maka sungguh tidak masuk akal, karena mereka juga yang kemudian berbohong, mengabarkan berita bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan karena berita yang mereka sampaikan itu
mereka harus dibunuh. Mereka harus kehilangan nyawa. Orang bohong itu untuk apa? Orang bohong itu cari aman. Orang bohong itu untuk menyelamatkan nyawa. Orang bohong itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Gak ada orang bohong kehilangan nyawa. Kalau berita kebangkitan Yesus bohong, saudara, tidak masuk akal. Murid-murid Yesus memberitakan berita itu gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian. Sampai mereka harus dianiaya, menderita, dan harus kehilangan nyawa karena berita kebangkitan Yesus. Oke, tidak mungkin. Nah, saudara juga harus tahu bahwa pada konteks waktu itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat, Sanhedrin, tua-tua Yahudi, dan pemerintah Roma itu penguasa. Murid-murid Yesus mah gak ada apa-apanya. Oke, penguasa. Dengar, kalau berita kebangkitan Yesus itu berita bohong, sebenarnya bagi seorang penguasa gampang nggak untuk klarifikasi? Gampang. Suruh aja prajurit Romawi pergi ke kubur Yesus, toh ada kok jenazahnya. Angkat jenazahnya, arak keliling kota Yerusalem, dan katakan bahwa berita yang disampaikan murid-murid Yesus bahwa Yesus bangkit dari kematian adalah berita bohong. Karena ini jenazahnya kami arak di kota Yerusalem. Tapi mereka tidak lakukan itu. Kenapa mereka tidak lakukan itu? Karena memang kubur Yesus kosong dan tidak ada jenazahnya. Penguasa pun nggak bisa buat apa-apa. Akhirnya mereka pakai cara begini deh. Sesudah berunding, lalu mereka kasih sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya nyuri. Ya, dan berita itu masih dipercaya sampai hari ini oleh orang-orang, saudara ya. Para musuh Yesus saja mengakui bahwa kubur Yesus kosong. Musuh loh ini. Ya, sampai mereka harus suap. Nah, saudara, sekali lagi, saudara harus ingat ya, ini salah satu contoh yang terkenal, kisahnya Thomas. Ini terkenal lah, saudara udah tahu kisah ini ya. Ketika ada tuduhan yang berkata, mana ayat di Alkitab Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, mana ayatnya? Oke. Ini salah satu ayatnya. Yesus tidak pernah meralat kalimat Thomas. Kalau itu tidak benar, Yesus pasti ralat. Salah Thomas, kamu salah ngomong. Ya, kalau Yesus itu bukan Tuhan dan Allah, ketika Thomas sembah dia, murid-murid sembah dia, ingat monoteis loh ya. Bangsa Yahudi itu monoteis. Allah itu Esa, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, ketika orang-orang sembah dia langsung bilang, hei haram, hei manusia kok disembah, yuk berdiri. Tapi saudara, Yesus tidak pernah menolak penyembahan dari orang-orang Yahudi yang monoteis itu kepada dia. Nggak pernah. Baca itu kitab-kitab Injil. Dan ini salah satu kisah yang terkenal, statement Thomas, ya Tuhan dan Allahku. Dan Yesus tidak meralat kalimatnya Thomas. Malah Yesus bilang, engkau melihat aku, kau percaya, berbahagialah mereka yang... Lihat nih, murid-murid Yesus itu tuh, kunci-kunci pintu, saudara. Mereka tuh semua, sekali lagi saya ulang, gak ada yang percaya Yesus itu bisa bangkit dari kematian. Makanya Yesus pakai waktu berapa hari? 40 hari. Lama banget. Ya karena mereka gak percaya. Karena mereka nggak percaya. Jadi Yesus harus buktikan melalui penampakan secara fisik. Makan ikan goreng bareng-bareng, ya kan? Fisik bisa disentuh, bisa diraba. Fisik 40 hari, saudara. Ya. Dan ini salah satu yang terkenal. Jadi saudara harus tahu bahwa murid-murid Yesus, penulis kitab Injil, itu saksi mata. Katakan saksi mata. Dan merekalah yang menulis Yesus adalah Tuhan. Khususnya mereka baru ngeh gitu, ngeh. Oh, itu setelah kebangkitan. Sebelum kebangkitan masih gagal paham. Tapi setelah kebangkitan dan penampakan naik ke surga, mereka akhirnya mengerti dan mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan dan mereka mempercayakan hidup mereka. Dan gereja lahir di dunia karena fakta kebangkitan Yesus dari kematian, bukan kelahiran. Saya tetap menghargai Natal dan kita tetap akan merayakan Natal, tapi gereja lahir di dunia bukan kelahiran.
juga bukan kematian. Tapi gereja lahir dan berkembang. 2,6 miliar manusia di dunia menyembah Yesus karena fakta kebangkitan, bukan kelahiran dan kematian. Karena kelahiran kematian, semua pemimpin agama juga lahir dan mati. Gak ada istimewanya. Ya, tapi kita tetap celebrate lah Christmas, kan juga mau holiday akhir tahun gitu kan. Nah, saudara, sekarang saya mau tanya sama saudara. Ada yang bilang ini Injil palsu ya, beritanya nggak benar ya. Yang benar tuh dokumen saya, ya. Dokumen atau kitab, saya nggak sebut namanya ya, saudara kayaknya tahu lah. Kitab yang mengatakan Yesus itu manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Kitab itu ditulis 600 tahun setelah kehidupan Yesus. 600 tahun setelah kehidupan Yesus, kitab itu bilang Yesus itu manusia yang dipertuhankan oleh orang Kristen yang menyimpang. 600 tahun setelah kehidupan Yesus. Sedangkan Injil, yang nulis kitab Injil, itu saksi mata. Kalau yang nulis kitab itu bukan saksi mata, 600 tahun setelah kehidupan Yesus. Sedangkan Injil, yang nulis, itu saksi mata. Ngerti gak sih saksi mata? Hidup bersama-sama Yesus. Dan penulisan kitab Injil, itu jarak waktunya sangat dekat dengan kehidupan Yesus. Sangat dekat. Yesus diperkirakan mati tadi tahun 30 Masehi. Injil Markus diperkirakan tahun 50. Injil Lukas diperkirakan tahun 60. Yohanes Matius kira-kira tahun 70. Mau lebih percaya yang 600 tahun setelah kehidupan Yesus, yang bilang Yesus itu manusia nabi yang diangkat jadi Tuhan, yang bukan saksi mata, atau percaya yang nulis saksi mata dan jarak penulisannya dekat dengan kehidupan Yesus? Mau percaya yang mana? Hah? Sayang banget, banyak orang yang lebih percaya 600 tahun itu, saudara. Udah pindah karena itu. Ya, waduh, ampun saya. Jadi kita nih harus jadi orang Kristen yang smart. Ya, saudara harus bisa membela iman ketika ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan dengar ya, saya akan selesai sebentar lagi. Kalau fakta kebangkitan Yesus itu bohong, Paulus bilang apa? Semua orang Kristen, 2,6 miliar tuh, pejabat-pejabat negara, saintis, profesor. Karena yang Kristen kan nggak cuma pengemis ya, bukan rakyat jelata, tapi dari berbagai kalangan. Itu semua, kata Paulus, orang bodoh dan orang paling malang di seluruh dunia. Karena percaya kepada orang mati dan menaruh pengharapan kepada orang mati. Yesus bukan Tuhan dan semua perkataannya tidak ada yang benar kalau dia tidak bangkit dari kematian. Karena dia sendiri yang ngomong dia akan bangkit, saudara, pada hari yang ketiga. Nah, dari sini kita bisa belajar ya, bukti ketuhanan Yesus. Kebangkitan itu membuktikan Yesus bukan manusia berdosa. Halo? Karena manusia berdosa semuanya mati dan tidak mampu berkuasa atas maut. Tapi dengan kebangkitan Yesus itu membuktikan Yesus hidup tanpa dosa. Lalu Lazarus juga bangkit kok Dedi. Lazarus bangkit, setelah itu mati lagi. Ya. Tapi Yesus, dia bangkit naik ke surga dan hidup selama-lamanya. Itu membuktikan dia hidup tanpa dosa, dia bisa buat mujizat. Itu membuktikan dia adalah Tuhan. Dan hanya Yesus yang pengajarannya bisa dipercaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Saya menghormati semua agama, saya menghormati semua kitab suci, saya menghormati semua pemimpin agama yang bilang nanti setelah mati begini. Atau mereka bilang, iya saya pergi ke surga. Saya menghormati deh, saya menghormati. Tapi semuanya itu spekulasi karena nggak ada yang hidup. Habis mati, selesai. Jadi pengajaran mereka bisa dibuktikan nggak? Tapi kalau Yesus, ketika dia mengajar ada hidup yang kekal, ada langit baru, bumi baru, kenapa kita percaya ada kehidupan kekal, ada hidup? Karena dia bangkit. Dia buktikan satu-satunya yang membuktikan itu cuma Yesus. Yang lain spekulasi aja, bilang nanti begini, ya saya nggak mau bahas lah ya pengajaran lain. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara belajar agama baik-baik, semua konsep ketuhanan agama itu bertentangan. Belajar deh baik-baik. Yang bilang agama itu sama pasti nggak mau belajar baik-baik. Belajarin tuh di Google aja, search konsep tentang manusia, konsep tentang Tuhan. Itu agama, konsep ketuhanannya aja semua bertentangan. Yang percaya Allah itu esa cuma Islam, Kristen, Yahudi, monoteis. Yang lain monopanteisme, politeisme dan lain sebagainya. Udahlah, beda. Bukan beda, bertentangan. Kalau bertentangan sebenarnya kemungkinannya cuma dua ya.
Satu, semua salah. Atau yang kedua, cuma satu yang benar. Karena bertentangan. Saudara. Tapi saya nggak mau ngebahas tentang itu. Saya mau ngebahas ini aja, kristologi. Saya mau bahas tentang doktrin tentang Kristus. Nah, sekarang pertanyaan praktis. Dari tadi kayaknya berat banget. Oke, sekarang praktis. Yesus kan pernah nanya, siapakah aku ini? Ya kan, menurut kamu siapakah aku ini? Yesus pernah nanya kan ke murid-muridnya. Siapa Yesus menurut saudara? Itu bukan perkara sepele loh. Siapa Yesus menurut saudara? Itu perkara yang fundamental dan bernilai kekal. Jadi pembahasan hari ini pentingnya setengah mati, saudara. Kenapa? Kalau saudara baca Roma 10 ayat 90, siapa Yesus menurut saudara, jawabanmu itu menentukan nasib kekalmu. Jawabanmu itu menentukan nasib kekalmu, kehidupan kekalmu. Roma 10 ayat 9 sampai 10 kita baca bersama 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nasib kekalmu bergantung dari pengakuan imanmu. Alkitab yang bilang, sekali lagi ini perspektif Alkitab, saya nggak bahas kitab lainnya. Ini perspektif Alkitab. Keselamatan, hidup kekal, itu tergantung hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, sekarang praktis ya. Yuk kita bahas praktisnya. Ya udah deh, kok Dedi saya percaya kok Yesus itu Tuhan. So what? Saya Kristen sejak lahir kok begitu. Haleluya. Papa mama saya udah haleluya. Hari Minggu ke gereja. Nggak ada istimewanya lah kok Dedi ngebahas apa sih, ngomongin apa sih. Saya udah percaya kok Yesus Tuhan. Oke. Tidak sesimpel itu. Karena ketika saudara berkata saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tahu nggak artinya, konsekuensinya? Konsekuensinya adalah Yesus satu-satunya pusat dalam hidup kita. Ketika saudara berkata aku mempercayai Yesus sebagai Tuhan, itu artinya saudara mengizinkan Yesus menjadi penguasa tunggal. The one and only. Ingat, dia bukan salah satu. Dia satu-satunya. Not one of many, no, but one and only. Itu dua hal yang berbeda ya. Makanya saya bilang judulnya Jesus at the Center aja deh di YouTube. Yesus adalah pusat, sumber kepuasan, sumber kebahagiaan, sumber makna hidup kita. Kalau bukan Yesus, berarti ada berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, loh, perintah pertama dari 10 hukum Tuhan. Nah saudara, saya mau kita lihat ini deh, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa, perhatikan, you are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 kita baca bersama, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oke? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan ya, Tuhan Yesus sudah menebus, membeli seluruh hidup kita dari perbudakan dosa. Konsepnya saudara sudah tahu itu. Minggu depan kita rayakan perjamuan kudus. Saudara ngerti konsep kan? Kasih keadilan Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. Sehingga ketika saudara percaya pada penebusan Yesus, dengar baik-baik, hidup kita adalah rumah Tuhan.